Nah, gini, Bu Elis, anaknya kan umur 22. Iya. Itu berarti kan belum lulus kuliah toh? Udah Atau lulus kuliah baru saja dan baru kerja hampir 3 bulan. waduh. Baru kerja 3 bulan. Mau 3 bulan itulah Februari itu. Februari tanggal 24 bulan lalu. Berarti ini anak yang ketujuh yang umur 20-an meninggal saya ketahui. Baru hari ini. Jadi mendadak. Jadi ya kalau dibilang jantung karena waktu dokter cek waktu dari rumah sakit cuma keluarnya bukan penyakit menular gitu tuh keluarnya. Tapi secara nggak kesilat ngomongnya ya kayaknya kena jantung. Tapi kan soalnya udah nggak ada, dibawa ke sana kondisinya udah nggak ada kan. Jadi nggak bisa. Kita nggak mungkin otopsi kan. Tapi waktu sini di kan biru. I see ya jantung. Jantung. Iya. Di sini biru. Iya, biru di sini. Kemarin adiknya Tessa ya, sini biru-biru. Adiknya temanku. Jadi mendadak jadinya. Malam tuh nggak apa biasa gitu loh. Di pagi dibangunin nggak bangun udah gitu. Jadi kita nggak tahu. Ya indikasinya ya keluarga yang kedokteran jantung. Karena secara periksa kan udah nggak ada, jadi ya dokter nggak berani kan. Anaknya dua. Ini anakku yang pertama. Yang kedua cewek apa cowok juga? Pertanyaannya sebelum kejadian kenapa? Sebelum kejadian kenapanya nggak ada kenapa Mungkin makannya atau kecapekan apa? Ya kayaknya mungkin kecapean, cuman ini aku capek ya gitu tuh. Terus minta mandi air hangat. Ya udah mandi air hangat. Terus makan, ya udah terus ngobrol biasa. Barusan 40 hari ya. Berarti ini baru 40 hari. Sekarang ya, aku bisa merasakan kita pelihara anak dari kecil ya. Terus tiba-tiba nggak ada dalam waktu. Ini perasaan ibu gimana, Bu? Nggak karuan sih waktu itu udah kayak antara Tuhan tuh maunya apa, antara nggak percaya, antara kesalahanku di mana gitu loh. Itu kecamuk kan. Ya. Kesalahan itu perasaan anak ini kalau ada apa-apa kan pasti ngomong kok nggak ada. Kita juga nggak ada firasat apa-apa. Jadi masih nggak percaya. Jadi sekarang tuh begini anaknya pergi aja. Belum pamit gitu aja sih. Tuh. Oke, Bu Elis, aku mau kasih kamu tahu rahasianya. Dan rahasia ini ada di ilmu kedokteran ini, ya, yang banyak orang nggak tahu. Nah, makanya anak saya kirim ke Korea sekolah ahli gizi. Nah, jadi ini ya, Bu Elis, lihat ya, perhatikan ya di sini. Di sini, dia bilang physical sign of essential fatty acid, ya, deficiency or imbalance itu termasuk apa? Dry skin. Ya, dan draft. Nah, pernah nggak lihat anaknya punya ketombe? Ada. Oke. Itu jawabannya. Salah satu ya. Kan ini kan ciri alam kan, Tuhana. Oke. Iritasi, suka iritasi. Iya. Ya. Oh. Karena di waktu kecil itu dia kenapa iritasi alergi. Jadi kena kayak makanan Indomie kayak apa tuh langsung pahanya tuh merah-merah. Itu aku selalu melarang dia makan Indomie. Kenapa aku strict banget untuk makanan dia karena dia memang ada alergi. Oke. Lalu ini, Bu. Kukunya gampang patah. Gampang robek. Lembek tipis. Salah satunya itu, tapi tidak harus. Enggak juga sih ya, cuman ya karena dia rajin potong kuku sih, jadi ya nggak tahu ya lembek apa tuh. Rambutnya itu rontok dan bercabang biasanya. Kalau laki ya nggak mungkin bercabang ya. ke rambutnya itu apa namanya pokoknya ketombean aja dulu waktu itu dia cari obat buat ketombenya, jadi segala macam sampai pakai lemon, pakai apa gitu. Nah, oke ya. Terus salah satunya dia gampang haus. Iya. Ya betul ya. Terus matanya kering. Dia udah -7. Oh oke. Kalau luka susah sembuh tergantung ya. Oh ya susah sembuh. Oke. Frequent urination itu berarti suka pipis salah satu. Masalah pipis itu enggak ya? Begitu tahu maksudnya enggak terlalu paham ya, karena kan sudah dewasa ya. Iya. Chicken skin itu gini, yang di sini total kayak ayam punya kulit gitu. Ayam kalau dicabut bulunya kan ada kayak kalau lagi bulu kuduk berending. Ya. Kedinginan gitu kan. Itu salah satu cirinya, tapi tidak harus. Tapi dari ciri-ciri yang semua ini, Bu, ini banyak ada kan? Ada. Nah, oke. Sekarang ya, lihat ya. Condition associated with fatty acid deficiency or imbalance. Ya, perhatikan ya. Arthritis.
Ya, jadi 10 sampai 15 tahun ke depan Bu Elis. Setelah dia mengalami dari kecil itu punya pengalaman seperti itu, maka nanti ke depan itu dia bisa menuai penyakit Dia emang ada asma. asma. Oke. Arthritis ini autoimun ya, kayak suamiku pernah lumpuh 2 kali. Ya. Attention deficit disorder itu pikun, tapi nanti untuk orang yang udah agak tua. Nah ini heart attack and stroke, ya, cancer, depresi, dry skin, diabetes, eczema, fatigue, hair loss, hypertension, lupus, memory problem, schizophrenia. Bu, semua itu pasti bisa didapat tergantung genetik dari anak itu. Misalnya turunannya orang tuanya banyak yang kena jantung, dia bakal kena jantung. Kalau yang banyak cancer, dia cancer. Autoimun gitu ya. Jadi itulah pentingnya tes DNA salah satunya ya. Tapi lihat yang saya bilang 93% orang meninggal di dunia karena sakit itu dipicu dari makanan. Perhatikan. Ya. Lihat baca ya. Oke. Di sini ya. Infant formula are not balanced with essential fatty acid. Artinya apa? Makanan bayi sudah tidak seimbang dengan gizi. Paham? Ya, anak dari bayi sudah tidak bagus. Gizinya sudah kurang dari bayi itu, gizinya sudah kurang. Ya, sudah tidak bagus gizinya. Jadi Bu Elis, zamannya kita sudah ada bubur yang dikasih air panas. Iya. Bayi udah ya. Iya. Nah, ya, instan food, bubur food, instan semuanya itu Apa ada. namanya yang kayak roti itu yang kita tinggal kasih Ya. panas itu apa namanya lupa. Iya, iya. Jadi oatmeal. Bukan. Bukan rega. Jadi yang kembung itu loh. Kayak sun, bubur sun Iya, ya. jadi itu kan dulu kan buat cemilan aja dia pakai Iya. itu. Terus kita bubur yang diaduk ada kacang hijau, ada segala Ah, macam ah. pakai itu dulu. Nah, you tahu ya, ini buku kedokteran, tebelnya segini loh. Ya, ini menyatakan bahwa makanan itu yang dari bayi itu sudah nggak seimbang. Makanya akhirnya dia Nah, kena yang namanya signal ini. Signal ini diabaikan, bukan diabaikan ya, nggak ngerti kalau ini bahaya. Nggak paham, Iya toh? karena nggak punya Makanya pengetahuan. saya edukasi, setiap Zoom itu saya edukasi masyarakat Indonesia. Yang saya ngomong ini gak main-main, ini hukum alam. Ya, jadi, nah terus belum lagi ya Bu, jikalau anak itu suka kena emah, ya kena apa, asma, dia kan ini lihat Bu ya, increase use of pharmaceutical medication, this may deplete nutrients and fatty acid. Tahu artinya? Peningkatan penggunaan obat kimia itu merampok nutrisi dan fatty acid. Kalau dirampok, ciri-ciri alamnya ini, sakitnya ini. Do you understand? jadi kalau kena emah nggak boleh. Kalau kita kasih obat itu yang bahan Iya, obat ras- kimianya itu iya. akan menurunkan nutrisi dalam tubuh. Ya, merampok juga. Bukan nurunkan saja, dirampok. Terus jadinya kalau emah kok dia Maka kenapa negara maju hari ini kan obati orang sakit, dia nggak pakai obat, dia pakai makanan yang tepat. Karena pakai obat dirampok, tambah kurang gizi gitu loh. Jadi aku foto nggak? Boleh. Karena ini benar-benar ilmu pengetahuan, science.